Perkenalkan, nama saya Nando Sunoto. Saya dari Sinek Metadata Indonesia ingin menjelaskan tentang EVO Approval Manager on SharePoint Online. Nah, apa sih EVO Approval Manager itu dan kenapa harus di SharePoint Online? Jadi penjelasan dasarnya adalah kita ini sebenarnya ingin membahas salah satu fitur dari Office 365 yaitu SharePoint Online, di mana di dalamnya kita bisa memberikan aplikasi tambahan yang disebut dengan Approval Manager. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan membahas ada 6 agenda. Yang pertama itu apa itu EVO Approval Manager dan workflow-nya. Yang kedua, cara add EVO Approval Manager ke SharePoint Online. Yang ketiga, aktivasi produk EVO. Yang keempat, penjelasan singkat isi daripada halaman utama Approval Manager. Yang kelima, penjelasan cara membuat form. Dan yang terakhir adalah testing approval atau eject serta report dari itu semua. Nah, dari 6 agenda ini kita langsung masuk saja pada agenda yang pertama. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah approval workflow. Approval workflow ini adalah gambaran aplikasi ini bekerja, di mana nanti ada sebuah karyawan, misalnya kita mau cuti nih, ada karyawan mau ambil cuti. Nah, biasanya dia akan minta ke atasannya. Ketika dia minta ke atasannya, mungkin kita dulu bikin sebuah surat atau kita bikin form tertulis. Kalau kita kasih ke atasan kita. Nah, sekarang sudah dibuat secara digital dan lebih simpel. Jadi karyawan cukup mengirimkan requestnya saja, karyawan ke atasannya. Nanti atasannya akan menerima notifikasi via email. Jadi nanti dari via email nanti ada sebuah link. Nanti ketika linknya itu dibuka langsung ke SharePoint, nanti statusnya akan lanjut. Si manajernya ini atau si pemberi kuasanya ini apakah meng-approve atau meng-reject. Nah, kalau misalnya di-approve, nanti akan ada notifikasi yang diterima oleh si karyawan tadi. Atau kalau misalnya di-reject pun, karyawannya juga akan menerima. Dan kalau di-reject pun ada alasannya. Nah, untuk approval-nya sendiri, layernya itu sampai ada 6. Jadi kalau misalnya saya mau minta izin mungkin sama supervisor, baru ke manager levelnya. Nah, itu bisa dibuat, masih dalam 2 layer. Nah, ini pun bisa lebih, karena bisa sampai 6 layer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam demo. Oke, kita sekarang masuk ke halaman Office 365. Kita klik untuk masukkan username dan password. Jadi di sini saya juga udah masukin ya supaya kita bisa praktek lebih cepat, kita bisa mendemokan dengan cepat. Nah, untuk EVO Approval Manager ini kita bisa mengambilnya di menu SharePoint. Nah, karena dia berjalan di SharePoint dan EVO ini sebenarnya adalah third-party application, kita bisa add-nya itu di Office Store. Jadi ketika kita sudah membuka Office Store, jadi alamannya Bapak Ibu bisa buka di store.office.com. Lalu kita ketik di sini Approval Manager. Approval Manager. Nah, Bapak Ibu bisa bilang ini Approval Manager, kita klik. Dan Bapak Ibu cukup klik Add. Nah, ketika sudah klik Add, nanti di sini akan ada pilihan untuk sign in. Nah, kita sign in-nya pakai akun yang awal ini tadi. Karena saya tadi pakai akun ini, kita akan pakai akun yang sama. Masukkan lalu klik next. Nanti kalau dia looking for account phone, nanti dia akan redirect. Sambil menunggu, jadi nanti setelah redirect ini kita tinggal klik add. Maka nanti akan langsung masuk ke dalam. Nah, di sini kita tinggal masukin ke halaman SharePoint kita. Jadi Bapak Ibu di sini juga saya informasikan bahwa halaman ini juga bisa kita custom ya Bapak Ibu. Jadi nggak terpaku harus pakai alamat sharepoint.com, tapi juga bisa dengan domain kita sendiri. Nah, kalau sudah masuk tersebut, kita pilih Approval Manager. Nah, selamat datang di Approval Manager on SharePoint Online. Jadi Bapak Ibu sudah melewati langkah pertama, kita sudah memasuki agenda selanjutnya, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tampilan Approval Manager, bagaimana fungsinya. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau create new, bisa klik di sini. Nah, sebelumnya itu kan kita harus mengetahui semua fungsi yang ada di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Ketika Bapak Ibu pertama kali menginstal EVO Approval Manager, kita masuk di bagian administration, lalu kita klik setting.
Nah, di sini kita akan mengeset untuk currency-nya adalah karena kita ada di negara Republik Indonesia, kita ketiknya adalah rupiah. Boleh juga Indonesian dollar rupiah. Nah, untuk nama organisasi ini adalah nama perusahaan kita. Dalam hal ini, karena saya berasal dari Sinek Metro Data Indonesia, maka saya isinya Sinek Metro Data Indonesia. Lalu kita klik save. Setelah kita klik save, kita masuk ke Visuals. Nah, Visuals ini berfungsi untuk mengeset siapa yang jadi admin, siapa yang jadi manajer. Nah, kalau kita mau ngeset siapa aja yang berhak menjadi manajer dan administrator, kita tinggal klik di sini, klik new. Nanti setelah kita klik new, nah di sini kita bisa pilih nih Bapak Ibu, usernya mau siapa. Misalnya saya mau Enrico sebagai manajer. Nah, di sini sebelum kita memilih pun ada bantuannya Bapak Ibu. Administrator privilege dengan manager privilege. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dia dari IVO Approval Manager juga sudah memberikan guide. Nah, bedanya apa Administrator Manager bisa dilihat di sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Nah, Enrico sudah jadi manajer ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita masuk ke approval template. Jadi di IVO Approval Manager ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk template-nya dalam membuat sebuah perizinan itu bisa di custom. Dalam hal ini saya bikin untuk form cuti. Wah, form cuti saya udah banyak ya. Saya hapus dulu satu. Jadi ini cara untuk menghapus juga. Jadi kita bikin yang baru aja. Nah, ini adalah template yang baru. Bapak bisa lihat. Nah, kita kasih judul ya. Misalnya saya mau membuat form cuti. Karyawan. Oke, kategorinya misalnya human resource. Oke, untuk kategori ini kita bisa buatnya di approval kategori. Jadi saya sambil kasih tahu ke Bang juga, jadi kategorinya bisa bikin di sini. Nah, tadi kan ada finance, human resource, dan sales. Kita bisa bikinnya di sini. Misalnya kita mau bikin kategori baru, bukan finance, bukan human resources, bukan sales, gitu ya. Misalnya kita bikinnya marketing, ya, title marketing. Terus kita klik save. Nah, maka dengan ini kita sudah berhasil menambahkan kategori untuk template di Approval Manager. Nah, saya tambahin ya. Kita refresh dulu biar terlihat perbedaannya. Ya. Nah, sudah nambah Bu ya marketing ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kita pilih misalnya human resources atau marketing. Nah, approval di sini yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal pada approval workflow, di mana kita bisa sampai 6 approval atau bisa punya 6 layer. Tapi dalam hal ini kita contohkan satu approval saja dan ada approval path, ada dynamic, ada static. Nah, kalau dynamic ini kita bisa memilih approval itu. Jadi misalnya saya mau Bapak Budi, saya juga mau Bapak Ali gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau static yang sudah di list dari awal itu nggak bisa dipilih-pilih. Nah, dalam hal ini berarti kita harus pilih static ya, karena kan namanya untuk perizinan kita nggak boleh main-main. Nah, di sini ada pengizin dan manajer. Jadi kalau seandainya mungkin yang approval ini juga cuti, sakit atau tidak bisa mengakses komputer, manajer bisa langsung force atau bisa langsung memberikan keputusan untuk diberikan approval atau tidak. Nah, yang lalu ada expense sheet. Nah, expense sheet ini kalau misalnya untuk membutuhkan approval sebuah angka. Jadi dalam angka expense itu bisa diberikan di sini. Jadi kalau kita mau mengaktifkan fitur tersebut, kita klik enable. Tapi kalau misalnya tidak perlu, kita klik disable aja. Nah, untuk attachment juga diperlukan. Misalnya kalau kita ada attachment request untuk overtime atau lembur, nah kita bisa enable. Kita contoh enable. Lalu kita bikin tabelnya di sini. Nah, misalnya nama dan di type di sini ada beberapa macam, kedua kali
nanti dia akan muncul. Nah, single line of text ini untuk yang tidak terlalu banyak karakternya, multiple line of text ini untuk yang karakternya cukup panjang, number untuk angka, currency, lalu bulan, choice, multiple choice, user, dan date. Dalam hal ini kita pakai multiple line, required, lalu dari nama, jenis cuti. Nah, karena jenis cuti ini kita pilih salah satu, berarti kita pilihnya yang choice required. Dan di sini kita bisa pilih, misalnya cuti normal, cuti hamil, izin sakit, izin melayat, misalnya ya. Nah, mulai dari ini kan kita mau isi tanggal ya Bapak Ibu, jadi kita pilih date, mulai dari sampai dengan lalu nomor telepon aktif selama cuti ya. Misalnya mungkin dia nggak bisa diganggu, mungkin ada satu nomor memang khusus untuk nomor telepon kantor dan nomor pribadinya tidak bisa diganggu gugat. Nah, dia bisa aktifkan, lalu juga alasan cuti. Nah, setelah kita membuat ini Bapak Ibu, kita tinggal klik save, maka kita akan punya sebuah template yang baru. Nah, kategori marketing Bapak Ibu ya, kita akan buat contoh. Kita masuk ke halaman utama. Di halaman utama misalnya kita mau bikin cuti. Tadi kita bikinnya adalah dari form marketing, form cuti karyawan. Form cuti karyawan, titel, cuti karyawan, nama Yonatan, jenis cuti, misalnya saya cuti normal, mulai dari tanggal Senin sampai Rabu, nama aktif selama cuti, holiday misalnya. Nah, misalnya kita ada attachment, kita bisa klik dari sini. Jadi kita bisa ngetes juga untuk batasan filenya hanya sampai beberapa mega saja, 5 mega. Jadi untuk yang sangat besar tidak bisa masuk ke dalam sini. Nah, kalau misalnya kita udah selesai dengan request cuti kita klik save change. Tapi perlu diingat, save change ini belum mengirimkan datanya ke manager atau ke approver. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah cek dulu nih, kita lihat sudah betul semua. Kalau belum betul kita mau edit. Kalau misalnya sudah betul kita send. Nah, kalau misalnya mau di print, tampilannya seperti ini. Ini ya tampilannya. Form cuti karyawan. Dan kalau di sini nomor penerusannya ditanya, Pak, bisa nggak pakai logo? Untuk saat ini Developer Manager belum bisa menggunakan logo. Oke, nah kalau kita semuanya sudah cocok, kita akan klik send. Tadi perlu diingat di depan approval workflow ini, kalau misalnya ada yang mengirimkan request, nanti akan masuk ke email. Nah, sudah bunyi ya. Kita lihat emailnya. Ini juga fiturnya juga ada di Office 365 untuk Outlook. Jadi Outlooknya dalam basis web. Nah, request for approval. Jadi ceritanya saya mau request untuk cuti saya sendiri ini. Tapi ini berlaku kalau misalnya bukan lempar diri sendiri, tapi karena saya lagi demo, jadi kita bisa melakukannya secara mandiri. Misalnya, nah tadi cuti karyawan, kita akan ke link to request. Jadi kita nggak usah pusing nih, Pak nanti kalau balik lagi ke dalam agak ribet dong Pak, kita harus klik ini klik itu. Nah enggak, tadi sudah ada approval workflow di awal, kita tinggal masuk ke link yang diberikan daripada email. Nah, dan seperti ini request detailsnya sama kan ya, tadi sama ini. Nah, kalau misalnya kita approve, akan ditanya, you sure? Sure.
approve. Nah, nanti kalau sudah di approve, biasanya akan muncul notifikasi lagi bahwa Anda telah di approve. Request successful. Nah, sudah masuk. Nah, your request approve. Betul ya, your request has been approved. Nah, kita lihat requestnya. Approve sudah statusnya. Nah, dengan ini kita sudah berhasil membuat satu table dan sudah melakukan caranya untuk approve atau reject. Nah, untuk melihat reportnya itu semua, kita bisa melihat di My Request Report. Jadi apa aja yang sudah kita request, kita misalnya tadi karena lihat di form cuti karyawan dan marketing, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi semua laporan yang pernah kita bikin ini ada di sini. Nah, ada ya contohnya ya. Dan ini bisa diekspor ke CSV juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetes datanya via Microsoft Excel. Excel Online juga bisa dipakai digunakan di Office 365 ini. Jadi sangat memudahkan untuk pencarian data atau status semua perizinan. Nah, ini tidak berlaku hanya untuk cuti saja, tetapi untuk beberapa workflow yang lain. Nah, mudah kan ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu susah ya untuk menggunakan Approval Manager ini. Sangat produktif loh Bapak Ibu ketika kita bisa menggunakan SharePoint ini, dan aplikasi sudah ada juga yaitu dengan Approval Manager tersebut. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan untuk masalah license. Jadi untuk Iveo ini license-nya adalah one time purchase atau OTP. Nah, untuk itu kita memasukkan license key-nya ini di sini lalu kita klik aktif supaya sekali pakai aja. Dan perlu diingat untuk Iveo Approval Manager ini tidak bisa transfer license. Misalkan kita punya di tenant pada mod 486473. Saya mau pindahin misalnya ke admin 123 domainnya. Nah, itu nggak bisa karena Iveo-nya itu melekat pada satu tenant Office 365 atau satu domain. Perlu diingat ya Bapak Ibu, dalam satu domain saja, dan pembeliannya one time purchase atau OTP. Nah, di sini ada my request, jadi kalau misalnya kita di-reject atau di-approve, statusnya juga bisa terlihat. Ini tambahan aja, jadi tambahan aja. Nah, karena ini saya admin, saya bisa melihat semua statusnya approve atau tidak. Kalau bukan admin, manager harus request ke admin. Kenapa ada perjenjangan? Supaya datanya memang betul-betul kuasanya super user ada di admin. Oke, jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa email ke alamat email saya tadi di awal, yonatan.sunoto@metrodata.co.id. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Salam.